Nama saya Marcelan Ramadia Setia, NIM A1H11917 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Jenis strategi pembelajaran meliputi strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Pertama, strategi pengorganisasian. Strategi mengorganisasi isi pengajaran disebut oleh Regelut, Mendelson, dan Merrill 1977 sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Kedua, strategi penyampaian. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ketiga, strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara si pelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian, mana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran yaitu 1. Menetapkan perubahan tingkah laku siswa. 2. Menentukan pilihan atas pendekatan masalah belajar mengajar. 3. Memilih prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. 4. Menetapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Sistem belajar mengajar meliputi: pertama, inquiry discovery learning adalah strategi yang digunakan guru dengan memberi peluang kepada anak untuk mencari dan menemukan sendiri hasil belajarnya. Kedua, expository learning adalah strategi guru dalam menyajikan pelajaran secara sistematis dan lengkap sehingga anak langsung menyimak secara tertib dan teratur. Ketiga, mystery learning adalah upaya guru agar anak didik memiliki penguasaan penuh pada materi pelajaran. Tindak lanjutnya dengan cara pengajaran pengayaan dan pengajaran pengulangan. 4. Humanistic education adalah strategi mengajar guru dengan melakukan pendekatan secara pribadi yang hangat dan bersahabat sehingga anak dapat mengaktualisasikan diri seoptimal mungkin. Kelima, pengorganisasian kelompok belajar adalah strategi guru dengan mengorganisir peserta didik dengan mengelompokkan belajar sesuai jumlah anggota kelasnya. Fungsi dan tujuan strategi pembelajaran. Berikut ini terdapat fungsi dan tujuan dari strategi pembelajaran, yakni sebagai berikut. A. Memberikan isi pembelajaran kepada peserta didik. B. Informasi ataupun bahan materi yang dibutuhkan belajar untuk menunjukkan petunjuk kerja. Pola-pola strategi pembelajaran. Terdapat 8 tipe, yaitu tipe 1, signal learning atau belajar isyarat. Diberikan stimulus secara serempak, pengulangan yang menghasilkan respon yang bersifat umum dan emosional. Tipe 2, stimulus respon learning. Kemampuan tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi melalui latihan respon dapat diatur dan dikuasai. Tipe 3, chaining, rantai atau rangkaian, kesinambungan, pengulangan, dan reinforcement antar satuan ikatan SR. Tipe 4, verbal association atau asosiasi verbal, membentuk pola hubungan dengan unsur-unsur dalam urutan tertentu yang saling mengikuti. Tipe 4, discrimination learning atau belajar diskriminasi, belajar mengadakan pembeda, memilih pola-pola respon yang sesuai setelah siswa memiliki kemahiran. Tipe 6, concept learning atau belajar konsep, berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya membentuk suatu pengertian atau konsep. Tipe 7, rule learning atau belajar aturan, membuat
generalisasi, hukum, dan aturan. Tipe 8, problem solving atau pemecahan masalah, belajar memecahkan masalah. Pendekatan belajar mengajar. Ada 10 pendekatan belajar mengajar, yaitu pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan memperhatikan perbedaan anak didik pada aspek individual masing-masing. Kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik serta membina sikap kesetiakawanan sosial. Ketiga, pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah. Keempat, pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Kelima, pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru dengan memberikan pengalaman-pengalaman terhadap siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai pendidikan. Keenam, pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid melalui rangsangan verbal maupun non-verbal serta melalui sentuhan-sentuhan emosional. 7. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid-murid dengan cara membimbing perkembangan berpikir murid ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. 8. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan mendaya gunakan nilai guna dari suatu ilmu untuk kepentingan hidup anak didik. 9. Pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada diri siswa. 10. Pendekatan kebermaknaan. Pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting, yaitu pada bahasa dan makna. Metode belajar mengajar. Ada 3 metode dalam belajar mengajar, yaitu A. Metode sebagai alat motivasi eksentrik. Metode ekstrinsik menurut Jamara 2006 yang dikutip dari Sadirman AM 1988 adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada rangsangan dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. B. Metode sebagai strategi pengajaran. Menurut Jamara 2006 yang dikutip dari Dr. Randa Rostia NK 1989, dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu cara untuk menguasai strategi itu harus menguasai teknik-teknik pengajian atau biasanya metode pengajaran. Dengan demikian, metode pengajaran adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. C. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang dicapai dalam proses pembelajaran yang memberikan arah kemana proses pembelajaran akan dibawa. Tujuan dari proses pembelajaran tidak akan tercapai apabila komponen-komponen lainnya tidak diperhatikan. Salah satu komponennya adalah metode. Dengan memanfaatkan metode sebaik-baiknya, tujuan pembelajaran akan tercapai. Itulah pemaparan materi tentang strategi pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.